kembali pada pertemuan yang ketiga pada hari ini. Sebelumnya Ibu menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang fitri dan menjadi orang-orang yang bisa berbuat lebih baik setelah Ramadan nanti selesai. Baik, Ananda sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang manajemen kelas. Nah, pada 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip dasar atau konsep-konsep dasar dalam manajemen kelas itu sendiri. Dan Anda pun sudah saya suruh untuk mengerjakan beberapa tugas yang terkait dengan konsep dasar manajemen kelas. Nah, untuk hari ini kita akan memulai materi yang baru tentang bagaimana prinsip manajemen kelas itu sendiri. Nah, dalam manajemen kelas, seperti kita ketahui bahwasanya manajemen kelas ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru, karena ini nanti akan berkaitan dengan keterampilan guru dalam pengelolaan kelas. Ada 4 prinsip dasar manajemen kelas yang harus Anda benar-benar miliki. Keterampilan ini memang harus menjadi keterampilan yang mumpuni, artinya keterampilan yang memang benar-benar melekat di dalam diri kita sebagai tenaga pengajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 4 prinsip manajemen kelas. Pertama, tentang belajar. Kedua, keterampilan mengajar. Yang ketiga, keterampilan pengelolaan kelas. Yang keempat, hal-hal apa yang harus dihindari dalam pengelolaan kelas. Nah, baik saudara sekalian, sekarang kita masuk yang pertama tentang belajar itu sendiri. Nah, saya yakin dan percaya Anda semua tentu sudah memahami apa itu belajar. Karena proses belajar itu tidak terjadi begitu saja. Belajar terbentuk dari pengalaman dan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, mengutip pendapat beberapa ahli, di sini saya ambil dari pendapat Brown dan Green, di mana dikatakan belajar atau learning itu merupakan perubahan tingkah laku, mental, representasi, atau asosiasi yang relatif permanen sebagai hasil dan pengalaman manusia. Nah, apa artinya di sini? Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi, perubahan tersebut terjadi karena adanya interaksi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, hasil dari interaksi itulah nanti yang akan membentuk tingkah laku yang direpresentasikan dalam bentuk pola tingkah sehari-hari, pola pemikiran, kemudian diasosiasikan, kemudian generalisasikan, dan itu berlangsung secara permanen di dalam tubuh manusia. Nah, jadi perubahan perilaku dalam proses belajar seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwasanya belajar adalah interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini berlangsung secara sengaja. Namun demikian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesengajaan tersebut. Jadi, walaupun belajar ini kadang juga terjadi tanpa kita sadari, tetap ada faktor pendukungnya. Pertama adalah namanya kesiapan atau readiness, di mana ini menyangkut capacity
atau kapasitas fisik dan mental kita dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika proses belajar dilakukan secara sengaja melalui ruang kelas atau ruang Zoom seperti pandemi kan perkuliahan atau belajar dilakukan secara daring, tapi kan itu secara sengaja. Nah, ketika proses belajar itu dilakukan secara sengaja, maka dibutuhkanlah yang namanya kesiapan atau readiness, yaitu kapasitas mental kita untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita tidak siap untuk belajar, otomatis hasilnya juga tidak akan baik. Namun apabila kita memang memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan kita siap untuk menerima pelajaran, maka interaksi yang terjadi antara lingkungan dan peserta didik, antara guru dan peserta didik itu akan berhasil dengan baik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut atau faktor yang mempengaruhi proses belajar adalah motivasi. Jadi, Anda semua mau mengikuti perkuliahan tentu ada motivasi. Saya mengajar tentu juga ada motivasi. Motivasinya adalah bagaimana memberikan ilmu kepada mahasiswa. Dan mahasiswa termotivasi untuk menerima pembelajaran dari dosen. Nah, motivasi merupakan faktor internal yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena kalau tidak ada motivasi untuk belajar, apapun yang Anda lakukan, apapun yang nanti akan Anda perbuat itu tidak ada hasilnya. Itu makanya ketika ada di antara mungkin siswa-siswa di sekolah, apakah itu SD, SMP, SMA, yang tidak senang melihat gurunya, atau dia tidak senang dengan pelajaran tertentu, itu disebabkan karena tidak adanya motivasi di dalam dirinya untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ditambah lagi kurangnya keterampilan guru dalam pengelolaan kelas, dalam memberikan model dan metode pembelajaran yang menarik, sehingga siswa memang benar-benar kehilangan motivasi untuk belajar. Jadi mendorong motivasi siswa itu penting dilakukan oleh guru. Di motivasi itu tidak hanya yang bersifat internal, juga bersifat eksternal. Eksternal arti dari guru, internal berarti dari dalam diri siswa. Nah, jadi motivasi perlu didorong dalam diri peserta didik dan diri kita guru sekalipun agar kita mampu menciptakan proses pembelajaran yang baik. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi apapun model pembelajarannya, apapun bentuk kegiatannya, apapun materinya, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam mencapai tujuan inilah dituntut keterampilan guru dalam memanajerial kelas, dalam memanage kelas, memanage siswa, dalam memberikan pengetahuan yang baik kepada siswa, bagaimana agar tujuan dari pembelajaran itu memang benar-benar tercapai. Jadi apa yang menjadi goal saudara, goal itu artinya tujuannya, apa yang menjadi goal saudara untuk sebuah terhadap siswa. Misalnya saja kita dalam pelajaran PKN nih, kita ingin siswa ini bisa berlaku disiplin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada siswa, memberikan simulasi-simulasi atau kegiatan-kegiatan kepada siswa yang akan mengarahkan mereka kepada bagaimana mendisiplinkan diri. Nah, jadi tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku atau perubahan perilaku siswa. Nah, setelah kita ingin nih tujuan agar siswa disiplin, ternyata tidak terjadi perubahan perilaku siswa dalam belajar. Nah, kalau bertemu dengan kasus seperti ini, berarti Anda harus mengevaluasi kembali seperti apa
model pembelajaran yang sudah Anda berikan, sehingga kok tidak tercapai tujuannya, sehingga kok anak tidak mengalami perubahan tingkah laku, kenapa kok anak tidak juga disiplin. Nah, itu harus Anda lakukan evaluasi diri, lakukan kembali pembenahan, revisikah namanya, bagaimana agar tujuan yang sudah Anda tetapkan dalam sebuah materi atau dalam manajemen kelas Anda itu dapat tercapai dengan baik. Itu untuk perubahan belajar ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku dalam proses belajar. Nah, sekarang kita mau melihat ada 4 prinsip umum dalam belajar. Apa sajakah 4 prinsip umum yang dapat dalam belajar itu? Pertama, belajar itu harus terjadi secara kompleks, namun terorganisir. Artinya di sini, ketika Anda memberikan ilmu kepada siswa, itu nggak boleh setengah-setengah. Harus selesai-selesai. Apa yang ingin Anda capai? Apa yang ingin Anda katakan? Maka katakanlah secara utuh. Dan itu terorganisir. Artinya runtut, jelas. Tujuannya apa? Kemudian peserta didiknya seperti apa? Bahan ajarnya bagaimana? Medianya seperti apa? Jelas terorganisir. Dan kompleks dalam arti kata Anda ingin memberikan ilmu tentang yang paling gampang apa ya? Pelajaran apalah di Pak SD. Kita akan belajar mengenai tumbuhan misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda ingin belajar tumbuhan, misalnya bagian-bagian bunga, Anda hanya berkata kepada siswa, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bunga. Anda tidak membawa alat peraga apapun ke dalam kelas. Anda tidak menyajikan media, apakah namanya media langsung atau media tidak langsung ke hadapan siswa, sehingga siswa hanya disuruh membayangkan bagaimana bunga itu seperti apa. Bagaimana bagian-bagian bunga? Bagian bunga anak-anak pertama namanya kelopak, kedua benang sari, ketiga kepala putik. Nah, siswa tidak melihat wujudnya benang sari itu seperti apa. Siswa tidak melihat wujudnya kepala putik itu seperti apa. Akibatnya pembelajaran itu nggak kompleks, pembelajaran itu nggak sampai ke siswa. Siswa hanya berpikir, oh itu bunga ya, oh, bunga itu ternyata ada benang sarinya, bunga itu ada kelopaknya. Tapi Anda tidak berikan gambaran yang jelas melalui visual, melalui gambar, melalui video, kelopak itu seperti apa, fungsinya apa. Nah, itu. Jadi proses belajar harus terjadi secara kompleks. Yang kedua, ada motivasi. Tadi sudah kita bahas. Nah, yang ketiga, belajar berlangsung dari yang sederhana ke yang kompleks. Artinya, ketika Anda ingin memberikan ilmu kepada siswa, mulailah dari hal-hal yang bersifat kontekstual. Kontekstual artinya yang dekat dengan mereka, yang mereka pahami. Contoh kita belajar IPS. Kita akan belajar tentang peta Indonesia. Sebelum Anda mengajarkan peta Indonesia, maka ajarkanlah kepada mereka lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Apa misalnya kita ambil misalnya sekolah ini berada di Kota Padang, maka kita perkenalkanlah dulu lingkungan Kota Padang, atau yang paling sederhana kecamatan tempat mereka tinggal. Oh, kita tinggalnya di Kecamatan Padang Utara. Nah, Padang Utara itu letaknya di sebelah mana? Kota Padang. Apa yang ada di Padang Utara? Kemudian Padang Utara itu dipimpin oleh siapa? Kita lihatkanlah peta Padang Utara.